Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya adalah oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 atau pada tanggal 22 Sefat 5781 diambil dari Keluaran 20 ayat 18 sampai 19 yang merupakan kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita saudaraku yang berbunyi demikian. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihat dan menjadi gemetar dan mereka berdiri di kejauhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau kepada kami dan kami akan mendengarkan. Dan jangan biarkanlah Elohim berbicara kepada kami agar kami tidak mati." Saudaraku, ini adalah di mana kelanjutan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, di mana Bapa Yahweh berbicara dengan mengatakan 10 perintah Elohim, saudaraku. Dan ini tentu terdengar oleh seluruh Bani Israel dan fenomena yang terjadi, saudaraku, di mana terjadi seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat saudaraku, dan juga bunyi sangkakala yang berbahana, dan gunung-gunung itu berasap, bergemetar saudaraku, bergoncang saudaraku, dan sehingga mereka berdiri dari jauh saudaraku. Tentu hal ini sangat menggetarkan, menakutkan bagi bangsa Bani Israel pada waktu itu. Saudaraku, bila kita renungkan fenomena yang terjadi seperti ini, tentu ini hal yang sangat dahsyat dan sangat menakutkan bagi manusia. Terlebih tentunya manusia yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh. Tentu beda dengan Moses, saudaraku, yang memang orang pilihannya Bapa Yahweh dan hidupnya sungguh-sungguh penuh untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Secara manusia tentu fenomena seperti ini menakutkan. Mungkin kondisi hal yang sama bisa terjadi saat ini. Saat hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin kencang saudaraku. Tentu hal ini sangat menakutkan. Kita tentu berlindung, kita tentu tidak meneruskan perjalanan, kita harus berhenti saudaraku. Dan kondisi ini terjadi seperti itu saudaraku. Dan 10 perintah Bapa Yahweh nyatakan saudaraku di dalam 10 perintah, yang dimana perintah ini berisi ada 8 perintah larangan jangan, kemudian ada perintah untuk mengingat, dan perintah untuk kita menghormati saudaraku. Dimana yang pertama kita dinyatakan dalam 10 perintah ini, jangan ada Elohim lain saudaraku. Elohim yang kita sembah hanya Bapa Yahweh. Itulah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, dan oleh Bani Israel yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan fenomena-fenomena yang seperti ini saudaraku. Itulah yang Tuhan yang kita sembah saudaraku. Yang kedua, saudaraku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Bapa Yahweh tidak menghendaki untuk kita membuat bentuk patung dalam berupa apapun untuk datang untuk kita sembah, saudaraku. Yang ketiga, perintah yang ketiga saudaraku, kita untuk jangan menyebut nama Bapa Yahweh itu dengan sembarangan saudaraku. Kita harus menguduskan nama itu pada tempat yang tepat. Namun nama itu juga memang harus kita panggil, kita muliakan, kita sanjung tinggi. Bukan berarti nama itu tidak boleh disebut atau diganti dengan nama yang lain. Yang keempat saudaraku, tentang untuk mengingat, menguduskan hari Sabat. Saudaraku, hari Sabat harus dikuduskan karena Bapa yang memberkati dan menguduskan hari Sabat ini dalam pertemuan-pertemuan kudus tentunya saudaraku. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu saudaraku, bukan hari Minggu. Kemudian yang keempat saudaraku, itu yang keempat. Yang kelima, kita untuk menghormati orang tua kita saudaraku. Orang tua itu bisa orang tua kandung, bisa orang-orang yang lebih tentu usianya lebih tua dari kita, saudara, kita bisa menghormatinya sebagai dia sebagai orang tua.
Namun kalau untuk karakternya tentu kita sesuaikan dengan firman saudaraku yang perlu kita turuti. Namun untuk penghormatan kepada orang tua kita tetap harus menghormati. Yang keenam saudaraku diperintahkan untuk jangan kita membunuh, jangan. Yang ketujuh jangan berzina, yang kedelapan jangan mencuri, yang kesembilan jangan kita bersaksi dusta, dan yang ke-10 jangan mengingini barang apapun yang dimiliki sesamamu. Ini adalah 10 perintah yang Bapak Yahweh nyatakan dan masih berlaku hingga saat ini saudaraku. Karena perintah ini dinyatakan oleh Bapak Yahweh lewat 2 loh batu nanti yang ditulis langsung dengan jari Bapak Yahweh kepada batu. Artinya di dalam ditulis di batu hal yang keras yang tidak boleh untuk dirubah oleh siapapun saudaraku. Dan perintah ini tentu berlaku sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kita berjuang terus maju dalam iman. Ketakutan itu memang masih manusiawi, tetapi bila kita benar-benar sungguh-sungguh terus datang kepada Bapa Yahweh dan iman kita yang teguh, yang kuat saudaraku, dan kita tidak buka celah, maka itulah kehendak Bapa Yahweh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Maju terus dalam iman, jangan buka celah, dan tetap taat dan setia. Dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita rencanakan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan melakukan seluruh perintah-perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku, sukses.